Selamat datang kembali adik-adik di channel Yuk Belajar IPA bersama Kak Rizal. Pada video kali ini, Kak Rizal akan membahas materi untuk kelas 7 SMP dan MTS tentang besaran turunan terkait dengan konsentrasi larutan dan juga laju pertumbuhan. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Buat adik-adik yang belum nonton untuk video sebelumnya, Kak Rizal sudah cantumkan linknya di deskripsi. Jadi tinggal diklik ya adik-adik. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan yang sudah subscribe, Kak Rizal ucapkan terima kasih banyak. Mari kita langsung masuk ke pembahasan materinya. Disimak baik-baik ya adik-adik. Konsentrasi larutan yang pertama kita bahas ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya larutan. Larutan adalah campuran dari pelarut dan zat terlarut. Sebagai contoh, di sini ada ilustrasi gambar. Ya, ini adalah gula. Kemudian yang ini adalah airnya. Nah, misalkan adik-adik melarutkan gula ke dalam air, maka gulanya itu akan lama-lama akan terlarut bersama airnya dan akan menghasilkan yang namanya larutan gula. Nah, ini yang namanya larutan ya adik-adik. Jadi harus ada pelarut dan ada zat terlarut. Jadi kalau kita lihat dari contohnya ini, jadi gula ini adalah zat terlarut dan airnya tentu saja adalah pelarutnya. Kemudian untuk rumus konsentrasi larutan di sini adalah K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Dengan keterangan K ini adalah konsentrasi larutan dengan satuan gram per liter. Kemudian untuk massa terlarut dia satuannya adalah gram, dan untuk volume pelarut dia satuannya liter. Nah, jadi di sini adik-adik harus perhatikan untuk satuannya ya. Jika dia berbeda dengan satuan yang di sini, maka adik-adik harus merubah yang sesuai dengan satuannya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung coba untuk contoh soalnya. Nah, di sini Kak Rizal cantumkan saja ya untuk rumusnya supaya tidak kelupaan. Nah, untuk soal yang pertama, Rehan melarutkan gula sebanyak 30 gram ke dalam 3 liter air. Lalu berapakah konsentrasi larutan tersebut? Mari kita jawab ya adik-adik. Nah, langsung saja tulis rumusnya. K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Nah, di bawahnya kita tulis saja sama dengan. Nah, di sini untuk massa terlarutnya, yang mana kira-kira dari soal ini adalah massa terlarutnya atau zat terlarutnya itu adalah gula. Nah, di situ tertulis gula sebanyak 30 gram. Jadi tulis saja 30. Kemudian dibagi volume pelarut. Nah, volume pelarutnya sesuai pertanyaan soalnya itu adalah air, dan di situ tercantum 3 liter air. Nah, langsung saja tulis 3. Jadi di sini 30 dibagi 3 sama dengan 10 gram per liter. Seperti itu adik-adik, paham ya? Supaya makin memahami untuk penyelesaian konsentrasi larutan seperti ini, mari kita coba untuk contoh soal nomor 2 ya adik-adik. Soal nomor 2. Nah, di sini Kak Rizal langsung saja tuliskan untuk diketahuinya ya. Diketahui massa terlarut itu sama dengan 20 gram. Kemudian volume pelarut itu 200 ml. Nah, yang ditanyakan di sini adalah konsentrasi larutannya atau K-nya. Nah, untuk soal yang ini adik-adik perlu perhatikan untuk satuan. Seperti yang Kak Rizal bilang tadi di awal, untuk satuannya harus adik-adik perlu perhatikan. Nah, di sini untuk massa terlarut atau zat terlarut itu sudah benar, satuannya memang gram. Tetapi untuk volume pelarut itu satuannya adalah liter. Tapi di sini dia pakai mililiter. Jadi hal yang harus adik-adik lakukan adalah merubah tentunya mililiter ini menjadi liter. 200 ml sama dengan 0,2 liter. Nanti adik-adik cek ya. Kemudian kita langsung jawab aja untuk mencari konsentrasi larutan dari pernyataan soal yang ini. K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut sama dengan massanya berapa? Massa terlarutnya ya 20. Kemudian volume pelarutnya 0,2.
Jadi 20 dibagi 0,2 sama dengan 100 gram per liter. Poin yang kedua terkait dengan laju pertumbuhan. Nah, di sini rumusnya adalah laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Untuk keterangannya, laju pertumbuhan itu satuannya cm per hari, kemudian pertambahan tinggi itu satuannya cm, dan untuk selang waktu itu satuannya hari. Nah, seperti yang tadi adik-adik harus perhatikan untuk satuannya, tergantung nanti pertanyaannya seperti apa. Supaya lebih paham, mari kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Clara memiliki jagung setinggi 12 cm. Setelah 2 minggu, jagung tersebut bertambah tinggi menjadi 40 cm. Berapakah laju pertumbuhan jagung tersebut? Nah, sekarang kita langsung tulis saja untuk diketahuinya dulu ya. Nah, di sini Kak Rizal tulis PT, ini adalah pertumbuhan tingginya ya. Nah, adik-adik untuk mencari pertumbuhan tinggi, adik-adik harus perhatikan di sini ada namanya tinggi awal sama tinggi akhir. Nah, di sini 12 cm itu adalah tinggi awalnya tentu saja. Kemudian karena di sini tertulis bertambah tinggi menjadi 40 cm, berarti 40 cm-nya ini adalah tinggi akhirnya. Jadi untuk mencari pertumbuhan tingginya, tinggal adik-adik kurangi saja tinggi akhir dikurangi sama tinggi awalnya. Jadi tinggi akhirnya itu adalah 40 dikurangi 12. Jadi 40 dikurangi 12 sama dengan 28 cm. Kemudian untuk mencari selang waktunya, adik-adik bisa lihat di situ ada 2 minggu. Nah, tapi karena satuannya itu hari, jadi 2 minggunya adik-adik rubah menjadi hari. Jadi satu minggu itu adalah 7 hari. Jadi kalau 2 minggu tinggal adik-adik kalikan 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal masukkan ke rumus. Laju pertumbuhan sama dengan pertumbuhan tinggi dibagi selang waktu. Pertumbuhan tingginya itu sudah diketahui 28 cm, kemudian dibagi selang waktu itu adalah 14 hari. Jadi 28 dibagi 14 itu jawabannya adalah 2 cm per hari. Nah, jadi seperti itu adik-adik ya. Jadi Kak Rizal ucapkan terima kasih. Ilmu hari ini adalah teknologi masa depan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.